Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada Bapak Arifah Kurniawan, SEMSA, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai akuntansi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang di sini kami dari kelompok 9 beranggotakan saya Mahdi Alamsyah selaku moderator dan pemateri, Alia Maulida selaku pemateri, Nisa Aulia Rahma selaku pemateri, dan Rahmahila Yunisali selaku pemateri. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Nisa Aulia Rahma. Pada Nisa Aulia Rahma, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Aulia Rahma. Sebagai pemateri pertama akan bacakan materi tentang akuntansi ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. A. Definisi dan penggunaan. Ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT merupakan transaksi sewa menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atau suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Bagi bank syariah, transaksi ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya, yaitu yang pertama, dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijarah lebih fleksibel dan dalam hal objek transaksi. Yang kedua, dibandingkan dengan investasi, akad ijarah mengandung resiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap. B. Ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syariah. 1. Ketentuan syar'i transaksi ijarah dan transaksi IMBT. Ketentuan syar'i transaksi ijarah diatur dalam Fatwa DSN nomor 09 tahun 2000. Adapun ketentuan syar'i transaksi ijarah untuk penggunaan jasa diatur dalam Fatwa DSN nomor 44 tahun 2004. Sedangkan ketentuan syar'i IMBT diatur dalam Fatwa DSN nomor 27 tahun 2000. 2. Rukun transaksi ijarah. Rukun transaksi ijarah yaitu yang pertama ada transaktor, yaitu penyewa dan pemberi sewa. Yang kedua ada objek ijarah, yakni fasilitas dan uang sewa. Dan yang terakhir ada ijab dan kabul, menunjukkan serah terima baik berupa ucapan atau perbuatan. 3. Rukun transaksi IMBT. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 27 tahun 2002 disebutkan bahwa pihak yang melakukan transaksi IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Dengan demikian, pada akad IMBT juga berlaku semua rukun dan syarat transaksi ijarah. Yang keempat, ada rukun transaksi ijarah untuk pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa dengan ijarah adalah pembiayaan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh jaiz dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Dan yang terakhir, kelima, ada pengawasan syar'i transaksi ijarah dan IMBT. A. Memastikan penyaluran dana berdasarkan prinsip ijarah tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. B. Memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam IMBT dilakukan setelah akad ijarah selesai, dan dalam akad ijarah janji atau wa'ad untuk pengalihan kepemilikan harus dilakukan pada saat berakhirnya akad ijarah. C. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah untuk multijasa menggunakan perjanjian sebagaimana diatur dalam fatwa yang berlaku tentang multijasa dan ketentuan lainnya, antara lain ketentuan standar akad. D. Memastikan besar ujrah atau fee multijasa dengan menggunakan akad ijarah telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. C. Yaitu sumber hukum akuntansi ijarah dan IMBT. Pertama, Al-Quran. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusui anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dan dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusahkan anak itu untuknya. Quran Surat At-Talaq 2 Al-Hadis. Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.
hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 09 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah, serta diatur dalam PSAK 107 tentang akuntansi ijarah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih pada Nisa Aulia Rahma telah menyampaikan materinya dengan baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alia Mauhidah. Pada Alia Mauhidah, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi D. Alur transaksi akuntansi ijarah dan IMBT. Pertama, nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan formulir permohonan. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya diverifikasi kebenarannya dan dianalisis kelayakannya oleh bank syariah. Kedua, sebagaimana difatwakan oleh DSN, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan nasabah. Ketiga, nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang disepakati dalam kontrak. Keempat, nasabah menyewa pembayar fee sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan. Kelima, pada transaksi IMBT setelah masa ijarah selesai, bank sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa. Berakhirnya akad akuntansi ijarah dan IMBT. 1. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau aib lama padanya. 2. Rusaknya barang yang disewakan seperti rumah dan binatang yang menjadi ain. 3. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan atau selesai pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat halangan syar'i yang mencegah fasak, seperti jika masa ijarah tanah pertanian berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa kelam berakhir. 4. Wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad ijarah tidak dapat diwariskan, menurut Hanafiyah. Sedangkan jumhur fuqaha berpendapat bahwa akad ijarah tidak batal karena wafatnya salah satu pihak yang berakad, karena manfaat bisa diwariskan, dan akad ijarah sama dengan jual beli. 5. Fuqaha Hanafiyah berpendapat bahwa boleh memfasakkan ijarah karena ada halangan syar'i sekalipun dari salah satu pihak, seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar atau dicuri atau dirampas atau bangkrut, maka ia berhak memfasakkan ijarahnya. F. Standar akuntansi ijarah dan IMBT. Standar akuntansi untuk ijarah masih menggunakan PSAK nomor 59 bagian ijarah dan IMBT, paragraf 105-133. Standar ini memuat tentang mekanisme transaksi dan ketentuan tentang pengakuan dan pengukuran transaksi dalam yang terdapat dalam skema ijarah dan IMBT. G. Perhitungan dan penjurnalan transaksi akuntansi ijarah dan IMBT. Terdapat kasus 12.1 yaitu transaksi ijarah. PT Namira membutuhkan sebuah mobil untuk keperluan usahanya. Pada bulan Januari, PT Namira mengajukan permohonan ijarah kepada Bank Syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga pembeliannya 125 juta, umur ekonomis 5 tahun, masa sewa 24 bulan, nilai sisa umurnya 5 juta, sewa per bulan 2.400.000, uang muka sewa 7.200.000 dan biaya administrasinya 480.000. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Yang selanjutnya ada perhitungan dan penjurnalan transaksi akuntansi ijarah dan IMBT atau ijarah mutahiyah bitamlik. Dari studi kasus yang telah disebutkan oleh pemateri sebelumnya, pembahasannya yang pertama ada teknis perhitungan transaksi ijarah. Beberapa hal yang perlu dilakukan. Perhitungan terkait transaksi ijarah adalah perhitungan penentuan keuntungan dan fee ijarah, perhitungan uang muka, sewa, dan biaya administrasi ijarah. Dan yang kedua, perhitungan biaya administrasi ijarah. Biaya administrasi diterapkan dengan menggunakan persentase tertentu dari modal yang digunakan untuk persewaan. Misalnya, dalam kasus di atas, Bank Syariah menggunakan kebijakan 1% dari modal persewaan. Maka biaya administrasinya adalah sebagai berikut. Rumus dari biaya administrasi ijarah adalah N% dikali modal persewaan per bulan dikali jumlah bulan. Jumlah N ialah 1% dikali modal persewaan per bulan ada 2 juta dan jumlah bulan ada 24 bulan. 1% dikali 2 juta dikali 2, hasil dari 2 juta dikali 24 yaitu 48 juta. 1% dikali 48 juta hasilnya adalah 480.000. Dan yang ketiga ada penjurnalan transaksi ijarah. A. Transaksi pegadaian aset ijarah. Sebelum akad dilakukan,
Bank Syariah terlebih dahulu melakukan pengadaan aset ijarah. Berdasarkan PSAK nomor 59 paragraf 108 disebutkan bahwa objek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan. Misalkan, untuk perolehan keperluan transaksi ijarah PT Namira seperti yang disebutkan dalam studi kasus yang telah dibahas sebelumnya, pada tanggal 5 Juni 2000 XA, Bank Syariah membeli aset pada perusahaan yang mensuplai barang yang diperlukan. Pembelian dilakukan via rekening. Pemasok tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 5 bulan Juni tahun XA, persediaan ijarah di debit sebesar 120 juta dan kas atau rekening supplier di kredit sebesar 120 juta. Yang B, ada transaksi pada saat akad disepakati. Pada saat akad disepakati, terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh Bank Syariah. Transaksi tersebut adalah 1. Konversi persediaan untuk ijarah menjadi aset ijarah. Sebagai bentuk pengakuan atas adanya pengalihan hak guna kepada penyewa. Yang kedua, penerimaan biaya administrasi. Misalkan, pada tanggal 10 Juni, PT Namira menandatangani akad ijarah untuk sebuah mesin. Maka, jurnal yang diperlukan pada waktu itu adalah tanggal 10 Juni tahun XA, rekeningnya aset yang diperlukan diperoleh untuk ijarah di debit sebesar 120 juta dan persediaan ijarah di kredit sebesar 120 juta juga. Dan pada tanggal 10 Juni tahun XA, rekening nasabah PT Namira di debit sebesar 480.000 dan pendapatan administrasi di kredit sebesar 480.000. Dan yang terakhir ada yang C, transaksi pengakuan pendapatan ijarah. Misalkan, rencana dan realisasi pembayaran sewa oleh PT Namira adalah sebagai berikut. Tanggal jatuh tempo yang pertama tanggal 10 Juli tahun XA, sewa per bulan sebesar 2.400.000. Tanggal pembayaran 10 Juli tahun XA, jumlah yang dibayar sebesar 2.400.000 juga. Dan yang kedua ada tanggal 10 Agustus di bulan berikutnya, tanggal 10 Agustus, sewa per bulannya sama dengan bulan sebelumnya, yakni 2.400.000. Tanggal pembayarannya dibayarkan pada tanggal jatuh tempo itu, yakni tanggal 10 Agustus tahun XA sebesar 2.400.000. Dan di bulan berikutnya tanggal 10 September tahun XA, sewa per bulan 2.400.000 dan dibayarkan pada tanggal 10 September tahun XA dengan jumlah 2.400.000 juga. Dan di bulan berikutnya lagi tanggal 10 Oktober tahun XA, sewa per bulannya sama dengan bulan-bulan sebelumnya, yakni 2.400.000. Tanggal pembayarannya pada tanggal 10 Oktober tahun XA dan jumlah yang dibayarkan sebesar 2.400.000. Kemudian di bulan berikutnya tanggal 10 November tahun XA, jumlah yang dibayarkan sama dengan jumlah-jumlah di bulan sebelumnya dan tanggal pembayarannya dibayarkan pada tanggal 5 Desember tahun XA sebesar 2.400.000. Dan yang terakhir pada tanggal 10 Desember tahun XA, sewa per bulannya 2.400.000 dan tanggal pembayarannya tanggal 10 Desember tahun XA dan 3 Januari tahun XA. Sebesar pada tanggal 10 Desember sebesar 1.400.000 dan pada tanggal 3 Januari tahun XA sebesar 1 juta. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rahma Hilal Yuliasari yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya yaitu pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan saat jatuh tempo. Untuk pencatatan transaksinya yaitu debitnya kas atau rekening nasabah dan di kredit yaitu pendapatan sewa sebesar dengan nominal yang telah ditentukan. Selanjutnya untuk pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. Nah, misalkan untuk pembayaran sewa bulan November pada tanggal 10 November 20 SA, nasabah belum membayar sewa kepada bank.
pembayaran baru dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2000 XA. Maka jurnal untuk transaksi tanggal 10 November dan 5 Desember tersebut adalah yang pertama piutang pendapatan sewa pada kredit pendapatan sewa akrual itu untuk tanggal 10 November, dan untuk tanggal 5 Desembernya yaitu kas atau rekening nasabah pada piutang pendapatan sewa. Lalu selanjutnya itu debit pendapatan sewa akrual pada kredit pendapatan sewa. Selanjutnya yaitu pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo dan sebagian lagi setelah tanggal jatuh tempo. Misalkan tanggal 10 Desember nasabah membayar 1.400.000, sisanya dibayar kemudian pada tanggal 3 Januari. Maka untuk jurnal dari transaksi ini yaitu untuk tanggal 10 Desember yaitu jurnalnya debit kas atau rekening nasabah, debit piutang pendapatan sewa, debitnya yaitu pendapatan sewa pada dan pendapatan sewa akrual. Untuk tanggal 3 Januari yaitu debitnya kas atau rekening nasabah, kreditnya piutang atau piutang pendapatan sewa, lalu debitnya pendapatan sewa akrual, dan yang kreditnya yaitu pendapatan sewa. Selanjutnya untuk pengakuan aset ijarah. Untuk penjurnalan pengakuan aset ijarah yaitu debitnya akumulasi penyusutan aset ijarah pada beban akumulasi penyusutan aset ijarah. Selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan transaksi akuntansi ijarah dan IMBT. Untuk penyajian yang pertama ijarah atas aset. Yang kedua ijarah atas aset ini yaitu mujir menyajikan pendapatan ijarah atas aset secara bruto di laba rugi. Yang kedua ijarah atas jasa. Dalam ijarah atas jasa secara langsung ajir menyatakan pendapatan ijarah secara bruto di laba rugi. Dalam ijarah atas jasa secara tidak langsung ajir menyajikan yang pertama adalah selisih antara jumlah yang ditagihkan kepada mustajir dan biaya atas jasa yang disediakan oleh entitas lain sebagai pendapatan tunggakan di liabilitas. B. Pendapatan ijarah secara neto setelah beban terkait di laba rugi. Yang ketiga kompensasi atas penghentian akad. A. Yang pertama mujir menyajikan pendapatan kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari pendapatan ijarah. Yang B. Mustajir menyajikan beban kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari beban ijarah. Pengungkapan. Mujir mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait aset ijarah. Mustajir mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait aset ijarah atas aset. Baik, demikian dari presentasi dari kami. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.